Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 20 Juni 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah guru ilahi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opung Dinar Malau. Silahkan Opung Dinar. Selamat pagi saudara. Renungan pagi kita pada hari ini tanggal 20 Juni 2021 yang berjudul Dengan Buku-buku yang Baik yang Memuliakan Pikiran. Ayatnya terdapat Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kami menjadikannya suatu kebiasaan untuk membaca buku-buku yang berisi pengajaran dan menarik hati dengan Alkitab dalam lingkungan keluarga. Dan anak-anak kami selalu bersukacita kalau kami melakukan hal seperti itu kepada mereka. Dengan demikian kami menghindarkan kegelisahan mereka ingin pergi keluar ke jalan besar dengan kawan-kawan orang muda lainnya. Dan pada waktu yang sama juga mempertumbuhkan dalam mereka suatu perasaan untuk membaca bacaan-bacaan yang sangat baik. Buku-buku roh nubuat seharusnya lah ada dalam tiap-tiap keluarga dan harus dibaca kuat-kuat dalam lingkungan keluarga. Testimonis berisi petunjuk yang cocok untuk semua, baik orang tua maupun anak-anak. Sekiranya buku-buku ini dibaca kuat-kuat kepada seluruh keluarga, maka anak-anak serta para orang tua akan beroleh faedah dari nasihat-nasihat, amaran-amaran, dan teguran-tegurannya. Biarlah waktu dikhususkan untuk membaca kitab suci dan buku menarik lainnya yang akan memberi pengetahuan dan menanamkan prinsip-prinsip yang benar. Biarlah pembaca yang terbaik dipilih untuk membaca kuat-kuat, sementara anggota keluarga yang lain sibuk dalam pekerjaan yang berguna. Dengan demikian, waktu-waktu petang hari di rumah boleh dijadikan menyenangkan dan sangat berfaedah. Anak-anak memerlukan buku-buku bacaan yang pantas, yang akan menyediakan permainan dan rekreasi, dan tidak merusak pikiran atau melelahkan tubuh. Kebanyakan anak-anak dan orang-orang muda akan beroleh bahan-bahan bacaan. Dan jika bahan-bahan bacaan itu tidak dipilih baginya, mereka akan memilihnya untuk mereka sendiri. Mereka dapat memperoleh bacaan yang berkualitas merusak di mana-mana dan segera belajar menggemarinya. Tetapi kalau bacaan yang bersih dan baik disediakan bagi mereka, maka selera untuk membacanya akan dipertumbuhkan. Oleh mempraktikkan berbuat baik, perasaan jijik dalam hati akan tercipta terhadap sesuatu yang hina, murahan, dan tidak berperaturan. Bacaan yang bersih dan sehat akan merupakan makanan kepada pikiran sebagaimana makanan sehat kepada tubuh. Dengan demikian, engkau pun akan menjadi lebih kuat untuk melawan penggodaan, membentuk kebiasaan-kebiasaan yang benar, dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata-layanan Opung Dinar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 53 tahun 1911 paragraf 2 yang berbunyi, makanan yang diberikan kepada pikiran harus murni dan bermanfaat. Itu sebabnya Nyonya White lanjutkan masih dalam artikel yang sama, tapi dalam paragraf 3 yang berkata,
Bagi mereka yang tergoda untuk menikmati bacaan sampah, saya akan berkata, bacalah Alkitab Anda. Mengapa baca Alkitab? Roh Nubuat menyatakan dalam Our High Calling halaman 277 paragraf 5 yang berbunyi, selidiki kitab suci, perintah Kristus, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, Yohanes 5:39, penurutan kepada firman Allah adalah satu-satunya keselamatan kita. Inilah pentingnya kita membaca Alkitab, sebab itu menuntun kita untuk datang kepada Yesus, karena Yesus yaitu firman adalah satu-satunya keselamatan kita. Karenanya, Ellen G. White melanjutkan dalam manuskrip 53 tahun 1911 paragraf 6 yang berkata, Allah telah memberikan kepada umatnya bahan bacaan pilihan. Biarlah firman Allah menemukan tempat di setiap ruangan di rumah. Tempatkan Alkitab, roti hidup, di depan mata. Artinya, utamakan firman Allah, utamakan Alkitab dibandingkan dengan buku-buku lainnya. Sebab, dalam Membina Anak yang Bertanggung Jawab, halaman 494 paragraf 4, Ellen G. White menuliskan, bacalah kitab sucimu dengan penuh perhatian, dengan disertai doa, dan biarlah engkau dikendalikan oleh pengajaran-pengajarannya. Di sini terdapat keselamatanmu. Mengapa pada Alkitab terdapat keselamatan kita? Karena Alkitab menuntun kita datang kepada Yesus yang adalah hidup yang kekal. Namun, ada syarat untuk membaca Alkitab. Berikut nasihat Roh Nubuat tentang membaca Alkitab. Darkness Before Dawn, halaman 7 paragraf 4, berkata, seluruh Alkitab harus diberikan kepada orang-orang sebagaimana itu dibaca. Itu sebabnya dalam mengajarkan kebenaran, Yesus selalu menggunakan ada tertulis. Sebab apa yang tertulis, itulah yang dapat dibaca. Selanjutnya, dalam Kebahagiaan Sejati halaman 84 paragraf 4 menjelaskan, janganlah sekali-kali Alkitab dipelajari tanpa doa. Sebelum kita membuka halaman-halamannya, kita haruslah memohon terang dari Roh Kudus, dan penerangan itu memang akan diberikan. Dalam membaca Alkitab, wajib bagi kita untuk berdoa dan minta terang dari Roh Kudus. Roh Kudus yang mana yang dimaksudkan? Christian's Education halaman 59 paragraf 2 berkata, Roh kebenaran adalah satu-satunya guru yang efektif dari kebenaran ilahi. Bagaimana Allah harus menghargai umat manusia karena Dia memberikan putranya untuk mati bagi mereka dan menetapkan rohnya untuk menjadi guru manusia dan penuntun yang berkelanjutan. Roh kebenaran adalah satu-satunya guru yang efektif dalam mengajarkan kebenaran ilahi. Apakah roh kebenaran itu? Roh anak Allah yang Allah Bapa telah tetapkan menjadi guru manusia dan penuntun yang terus-menerus. Jelas bahwa roh kebenaran itu adalah roh anak Allah, Roh Kristus. Sebab memang Yesuslah sumber seluruh kebenaran. Yesuslah satu-satunya yang efektif mengajarkan kebenaran. Roh Nubuat menekankan dalam In Heavenly Places halaman 248 paragraf 5 yang berbunyi, kita perlu secara individu memiliki Kristus tinggal di dalam jiwa. Kita perlu membuka pikiran dan hati kita untuk berdiamnya roh kebenaran. Kehadiran Kristus dalam jiwa kita adalah sama dengan berdiamnya roh kebenaran dalam hati kita dan pikiran kita. Sebab roh kebenaran itu adalah Kristus itu sendiri. Bahkan dalam tulisan lainnya, Ellen G. White menyatakan, Ellen G. White 1888 Materials halaman 805 paragraf 3 menyatakan, kita harus diilhami dengan roh kebenaran, roh Kristus. Jelas sekali, roh kebenaran itu adalah roh Kristus. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, biarlah Alkitab menjadi bacaan utama dalam kehidupan kita. Sebab Alkitab menuntun kita kepada Yesus yang adalah hidup yang kekal. Dan dalam membaca Alkitab, baca sebagaimana yang tertulis, dan berdoa minta roh Kristus yang adalah roh kebenaran untuk pimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab kebenaran itu memerdekakan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, bahwa Allah telah memberikan kepada kami firman-Mu yang telah tertulis dalam Alkitab, agar itu menjadi penuntun kami ke dalam kehidupan yang kekal, yaitu datang kepada Yesus Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, kami butuh roh anak-Mu dalam menuntun kami dalam seluruh kebenaran, khususnya dalam membaca firman Tuhan. Beserta kami sepanjang hari ini, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.